Baiklah, teman-teman, kita mulai lagi pembahasan tentang soal berikutnya. Kali ini soal akan kita mulai bahas dari nomor 40. Kemarin part 3-nya baru sampai 39, sekarang kita lanjut ke soal ke-40. Baik, kita mulai saja. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik di kelasnya mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru tersebut ingin meningkatkan interaksi aktif dan empatik dalam kelas untuk memastikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tindakan yang harus Anda ambil jika menjadi guru tersebut adalah, di sini banyak kata kuncinya. Kita fokus di berpusat pada peserta didik. Jadi kita pilih pilihan yang memiliki pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, memberikan tugas kelompok. Nah, kalau tugas kelompok ini udah jelas ini, berpusat pada peserta didik, karena mereka akan berkelompok. Kita lanjut membacanya. Memberikan tugas kelompok yang mendorong kolaborasi antara peserta didik sambil aktif berkeliling kelas untuk memberikan bantuan dan dorongan saat diperlukan. Ini sangat tepat jawabannya ini. Di samping tugas kelompok, ada dorongan untuk kolaborasi. Jadi di sini guru berkeliling hanya sebagai fasilitator saja. Jadi ini benar-benar berfokus pada peserta didik. Jadi kita langsung saja jawab yang A ya. Kita cek yang B, memberikan kuis singkat. Nah, ini bukan ya. Apalagi di awal setiap pelajaran untuk mengecek pemahaman peserta didik, namun tetap fokus pada metode pengajaran. Nah, ini jauh dari pilihan. Yang C, menambahkan sesi tanya jawab di akhir setiap pelajaran, memberikan poin tambahan bagi peserta didik yang aktif bertanya atau menjawab pertanyaan. Berarti ini bukan ya, berarti hanya siswa yang pintar saja yang akan mendapatkan poin atau nilai. Yang berikutnya, mengatur waktu khusus di luar jam pelajaran untuk sesi bimbingan individu dengan peserta didik yang mengalami kesulitan, mendengarkan masalah mereka dan memberikan bantuan tambahan secara personal. Nah, ini bagus, tapi yang membuat tidak bagus ini memberikan bantuan tambahan secara personal. Jadi ini kurang bagus ya. Kemudian yang ke-D, menggunakan metode ceramah. Apalagi metode ceramah ini sudah kurang pas. Metode ceramah berarti guru yang menjadi berfokus pada guru ini, bukan pada siswa atau peserta didik. Oke, berarti jawaban yang paling benar itu adalah yang A ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Seorang guru mengamati bahwa beberapa peserta didik sering terlibat dalam kegiatan bermain yang berisiko saat istirahat, seperti memanjat pagar dan berlari di sekitar area yang licin. Guru khawatir hal ini dapat membahayakan keselamatan mereka. Tindakan yang seharusnya guru tersebut lakukan untuk menerapkan kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik adalah, jadi kepedulian. Kita cari jawabannya. Yang A, mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Nah, di sini kita punya kunci jawaban ini sudah. Kita cek yang lain. Mengabaikan kegiatan tersebut. Nah, ini tidak boleh kita mengabaikan ini. Sudah jelas bukan ini. Yang ke C, mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Mengarahkan peserta didik untuk, ini poin A sama C dia sama ini pilihannya. Ini sama pilihannya. Kemudian yang D, mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk mendiskusikan kekhawatiran tentang keselamatan dan meminta mereka untuk memberitahu anak-anak mereka tentang bahaya bermain di tempat berisiko. Jadi ini kita apa istilahnya ini, menyerahkan ke orang tuanya, jadi kurang pas juga nih walaupun bagus. Tapi kita sebagai guru yang harus bertindak karena berada di lingkungan sekolah. Yang D, yang E, memberikan teguran keras. Nah, kalau teguran keras apalagi ini ada hukuman, berarti kurang bagus. Yang paling bagus itu adalah A dan C, tapi A dan C itu pilihannya sama ini.
Jadi kalau jawaban seperti ini kita pilih salah satu saja, yang A ya. Ini kalau menurut saya yang A, walaupun C-nya ini ada persis sama, berarti kita pilih salah satu saja. Karena kita pilih dua tidak mungkin ini. Karena yang paling bagus adalah mengarahkan peserta didik bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Oke, pilihannya adalah yang A ya. Kita lanjut ke soal berikut. Seorang guru di sekolah Anda mengamati bahwa hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu menurun secara signifikan. Sekolah memutuskan untuk membentuk tim kerja yang terdiri dari beberapa guru untuk mencari solusi dan strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Inisiatif yang seharusnya Anda berikan untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pembelajaran adalah, nah, inisiatif kita itu apa ini untuk mencapai tujuan peningkatan pembelajaran. Yang A, menunggu instruksi lebih lanjut dari ketua tim. Nah, ini kalau kita menunggu terus, ini kurang bagus ya. Kalau memang kita punya ide, walaupun bukan sebagai ketua ya, kita bisa bertindak dan mengusulkan ya. Tapi tidak boleh menunggu dulu nih, karena kurang pas ya. Yang B, mengusulkan untuk mengadakan rapat mingguan tim guna membahas kemajuan dan tantangan yang dihadapi serta berbagi ide-ide baru untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, ini bagus, ini mengena dengan permasalahan yang ada di soal. Yang C, coba kita baca. Menyusun rencana pembelajaran individu dan menerapkannya di kelas sendiri tanpa melibatkan. Nah, ini ada kata tanpa itu berarti jawabannya kurang pas ini. Yang D, mengumpulkan data dari peserta didik melalui survei atau wawancara untuk memahami penyebab menurunnya hasil belajar dan membagikan temuan tersebut kepada tim. Mengumpulkan data dari peserta didik melalui survei atau wawancara untuk memahami penyebab menurunnya. Nah, ini kurang pas juga ini kita mengumpulkan data ini. Apalagi dengan cara survei atau wawancara. Kemudian karena ini tentang pembelajaran ya, jadi kita bukan untuk menyurvei atau mewawancara, kecuali kita melakukan observasi, penelitian ya boleh. Tapi ini survei dan atau wawancara, jadi tidak cukup untuk apa istilahnya menemukan permasalahan pada siswa dalam pembelajaran. Yang E, memberikan masukan hanya ketika diminta oleh anggota tim. Nah, ini kita kurang aktif berarti ini. Kita hanya menunggu ya ketika diminta, ini baru kita memberikan masukan. Ini tidak boleh ini. Nah, berarti jawaban yang paling pas itu adalah yang apa tadi? Yang B ya, mengusulkan untuk mengadakan rapat mingguan. Nah, ini karena mengena langsung dengan permasalahan di soal, karena ini ada untuk meningkatkan pembelajaran ini, menemukan ide-ide baru atau berbagi ide-ide baru. Jadi jawaban yang pas itu adalah yang B ya, mengusulkan untuk mengadakan rapat mingguan. Oke, kita lanjut ke soal berikut, soal ke-43. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena kurangnya dukungan pembelajaran di rumah. Guru tersebut ingin membantu orang tua atau wali agar dapat lebih efektif mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah, nah, ini ada permasalahan. Yang A, menyusun modul pembelajaran yang bisa diakses oleh orang tua wali secara online tanpa adanya komunikasi. Nah, ini bagus, cuman ada tanpa nih. Kalau ada pilihan tanpa berarti itu kurang pas ya. Yang B, mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua wali untuk memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah serta mendengarkan umpan balik mereka. Nah, ini bagus ini. Udah pertemuan rutin, kemudian ada mendengarkan umpan balik dari apa yang sudah dilakukan. Oke, bagus. Yang C kita coba, memberikan tugas tambahan kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah dengan harapan, nah ini adalah orang tua wali akan terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, ini hanya harapan ini.
ada kata harapan itu kurang bagus ya, kurang pas. Ini sebenarnya sudah bagus, cuman ada kata harapan ini, hanya berharap saja, berarti kurang pas ini. Yang D, mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi pesan setiap minggu untuk mengingatkan orang tua wali tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anak mereka. Ya. Berarti secara guru yang beretika ini kayaknya melewat pesan saja tidak cukup. Ya. Berarti kita harus sebenarnya bertemu, berdiskusi dengan wali murid, bukan hanya lewat pesan saja. Kurang pas ya. Yang D, yang E ya, mengundang orang tua wali untuk datang ke sekolah saat acara khusus dan memberikan penjelasan singkat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pembelajaran di rumah. Ini bagus, cuman kalau penjelasan singkat kayaknya tidak dipahami nanti permasalahannya. Apalagi ini diundang saat acara khusus saja, berarti kurang pas. Jadi yang paling pas itu adalah yang B ya, pertemuan rutin. Kita adakan pertemuan rutin dengan orang tua wali untuk memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah serta mendengarkan umpan balik mereka ya. Jadi jawaban yang paling pas adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Seorang guru ingin melibatkan orang tua atau wali dan masyarakat dalam proses pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Nah, ini berpusat pada peserta didik. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah yang A, mengundang orang tua wali untuk datang ke kelas hanya saat acara-acara nah ini kurang pas. Sampai sini aja kita baca pilihan udah kurang pas ini. Hanya saat acara-acara tertentu. Oke, kita yang ke B, menyusun model pembelajaran yang sepenuhnya disusun oleh guru, kemudian meminta orang tua wali untuk memastikan anak-anak mereka menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Ini kurang pas ini. Seperti ada istilahnya paksaan ini. Modul hanya sepenuhnya disusun oleh guru. Kurang pas juga ini. Yang C, mengirimkan survei kepada orang tua wali untuk mengetahui minat mereka dalam berpartisipasi dalam pembelajaran, namun tidak menindaklanjuti. Nah, ini ada kata namun, kemudian tidak menindaklanjuti lagi ini. Oke, kurang pas. Yang D, mengadakan sesi wawancara dengan orang tua wali untuk memahami keahlian dan pengalaman mereka yang bisa dibagikan dalam kelas, lalu menyusun jadwal kunjungan atau sesi berbagi di kelas. Nah, ini bagus ini, sesi wawancara dengan orang tua wali. Kemudian untuk memahami keahlian dan pengalaman mereka yang bisa dibagikan dalam kelas. Nah, ini bisa kita libatkan ya, kolaborasi. Karena di sini melibatkan orang tua dan masyarakat ini dalam proses pembelajaran. Berarti ini pas ini dia jawabannya. Coba kita cek yang E, menyusun program pembelajaran yang melibatkan proyek-proyek berbasis komunitas. Namun tidak berkonsultasi. Nah, ini ada kata namun. Ini sudah bagus sebenarnya. Berkomunitas, tapi ada kata namun, tidak berkonsultasi terlebih dahulu. Ini kurang pas. Jadi yang paling pas adalah untuk melibatkan orang tua wali dan masyarakat dalam proses belajar itu yang ini, yang E, yang D ya. Mengadakan sesi wawancara dengan orang tua atau wali untuk memahami keahlian dan pengalaman mereka yang bisa dibagikan dalam kelas. Lalu menyusun jadwal kunjungan atau sesi berbagi di kelas. Oke, ini jawaban yang paling pas. Kita lanjut ke berikutnya. Seorang guru baru bergabung dengan sebuah organisasi profesi guru yang aktif mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru tersebut ingin berpartisipasi secara efektif. Nah, ini ingin berpartisipasi kemudian secara efektif lagi dalam organisasi tersebut dan membantu memecahkan masalah pembelajaran. Nah, ini ingin membantu nih memecahkan masalah pembelajaran. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah yang A, menghadiri setiap pertemuan dan kegiatan organisasi serta menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dalam proyek-proyek yang membutuhkan penyelesaian masalah. Nah, ini bagus sekali jawabannya ini. Karena tadi berpartisipasi secara efektif atau maksimal, kemudian ingin membantu menyelesaikan masalah pembelajaran, ini
sudah bagus jawabannya ini. Coba kita cek yang lain. Menghadiri pertemuan organisasi secara pasif. Ini kurang ini. Kan kita mau secara efektif. Masa organisasi mengikuti pertemuan secara pasif, ini bukan ya. Yang C, menghadiri beberapa pertemuan dan memilih proyek yang sesuai dengan keahliannya. Kemudian berkontribusi dengan ide-ide dan solusi yang relevan. Nah, ini kurang juga ini. Masa kita pilih-pilih proyeknya ini. Sedangkan kita mau berpartisipasi secara efektif. Efektif itu berarti maksimal. Kita tidak boleh pilih-pilih proyeknya. Yang D, menghadiri kegiatan organisasi kita memiliki waktu luang, namun tidak terlibat dalam diskusi atau proyek yang sedang berjalan. Nah, ini apalagi ini bukan ini, tidak terlibat, sedangkan maunya berpartisipasi secara efektif. Oke, kata kuncinya di sini. Yang E, menjadi anggota organisasi tersebut sebagai wujud kontribusi sebagai guru tanpa berpartisipasi aktif. Nah, apalagi ini salah. Ada kata tanpa ini. Salah. Maka yang jawaban paling benar itu adalah yang A ya. Di sini baru efektif ini. Ikut pertemuan, kemudian menawarkan diri menjadi pimpinan untuk menyelesaikan masalah. Oke, jawaban yang benar adalah yang A. Lanjut soal berikutnya. Sebagai pengelola dana BOS, Bu Ana diminta oleh kepala sekolah membuat kwitansi kosong. Belakangan Bu Ana tahu jika kepala sekolahnya membeli laptop baru dan menggunakan kwitansi kosong yang pernah dibuatnya untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Nah, ini istilahnya penyelewengan ini ya. Yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi Bu Ana adalah, kira-kira apa yang kita akan lakukan sebagai guru yang istilahnya profesional ini, atau sebagai pemegang dana BOS yang profesional? Merasa menyesal dan menyampaikan kepada kepala sekolah ketidaknyamanan yang dirasakan atas praktek tidak baik tersebut. Nah, ini bagus sekali ini. Merasa menyesal karena memberikan kwitansi kosong tadi dan menyampaikan kepada kepala sekolah ketidaknyamanan yang dirasakan atas praktek tidak baik tersebut. Oke, ini bagus sekali ini. Udah, kita coba yang B. Membiarkan saja dan memilih. Nah, ini tidak boleh kita membiarkan. Berarti kita bukan profesional nih. Membuat tulisan lepas. Yang C, membuat tulisan lepas di media sosial. Nah, kita juga tidak boleh nih menyebar di media sosial ya. Apapun bentuknya, sebaiknya langsung kita ngomong dengan orangnya, bukan menyampaikan tulisan lepas di media sosial lagi, yang sekiranya nanti banyak orang yang baca dan banyak orang yang tahu. Jadi selesaikan langsung dengan orangnya atau teman kita bermasalah. Yang D, membicarakannya dengan sesama kolega guru karena bingung harus berbuat apa di tengah situasi yang tidak benar ini. Ini bagus, cuman kalau dibicarakan secara umum juga dalam istilahnya di kolega guru juga kurang bagus, ini kurang pas ya, karena masalahnya dengan kepala sekolah. Oke, berarti kurang pas ya. Yang E, menyesal telah menuruti perintah kepala sekolah tanpa mencoba melakukan. Nah, ini bagus, menyesal. Cuman di sini agak ada tanpa lagi nih. Jika ada pilihan tanpa berarti itu kurang pas ya. Maka jawaban yang paling pas itu adalah yang ini, yang A. Sudah bagus sekali ini. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Pak Rio mendapati di sekolah tempat mutasinya rekan kerja yang tidak ramah dan suka mengusik. Suatu hari, rekan kerja sesama guru tersebut membicarakan hal-hal buruk tentang Pak Rio di belakangnya. Dan Pak Rio mendengar hal tersebut. Jika menjadi Pak Rio, maka yang akan Anda lakukan adalah, oke, kita akan coba pilih. A, melaporkan perbuatan rekan tersebut ke kepala sekolah agar segera ditegur. Kalau langsung melaporkan kayaknya kurang pas ya. Yang B, menegur secara personal dan mengajak rekan tersebut bicara dari hati ke hati. Nah, ini bagus ini. Menegur secara personal, kemudian bicara dari hati ke hati. Yang C, menegur dengan kasar. Nah, kita tidak boleh juga menegur dengan kasar. Yang D, mendiamkannya dan tidak menghiraukan nama baiknya di fitnah. Nah, ini juga kurang pas juga ini. Kita harus tidak punya tindakan, atau kita tidak punya istilahnya apa ya, tindakan ya.
Kita sebagai seorang guru ya harus punya tindakan, tapi dengan cara yang baik. Tapi yang D ini kayaknya pasrah, kurang bagus atau kurang pas. Yang E membalasnya dengan ikut membicarakan. Nah, kalau membalas ya tidak boleh juga membalas ya. Berarti yang paling pas itu yang ini, yang B. Menegur secara personal dan mengajak rekan tersebut bicara dari hati ke hati. Jadi kita ngomongnya baik-baik ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pak Putra membuat rancangan pembelajaran esok hari dengan media digital yang kontennya disesuaikan dengan materi membaca denah. Di tengah proses membuat bahan ajarnya, Pak Putra diminta kepala sekolah untuk membantu menyelesaikan nilai raport yang belum selesai di entry. Jika saya sebagai Pak Putra, maka yang akan saya lakukan adalah, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita cari yang A, memutuskan menyusun konten media digital materi membaca denah sebagai prioritas karena merasa bahwa konten media digital materi membaca denah merupakan bagian penting dalam perangkat pembelajaran. Sedangkan tugas mengentry nilai raport bisa dikembalikan ke kepala sekolah. Nah, ini sudah bagus, tapi di akhirnya ini kurang pas ini. Masa kita harus mengembalikan ke kepala sekolah, sedangkan kepala sekolah udah minta tolong untuk mengentry ke kita. Jadi ini kurang bagus ya. Yang B, memutuskan untuk merespon tugas mengentry nilai raport karena diminta langsung oleh kepala sekolah dan berpikir bahwa penyusunan konten media digital materi membaca denah untuk peserta didik bisa dibatalkan. Nah, ini kebalikan ini. Jadi kurang pas juga. Boleh kita menerima apa istilahnya? Menerima langsung apa yang diminta oleh kepala sekolah, tapi jangan sampai kita membatalkan yang menjadi istilahnya pekerjaan wajib kita sebagai seorang guru ini. Jadi kalau ada pekerjaan dari atasan ya kita terima, tapi bisa kita selesaikan di lain waktu atau saat waktu jeda ya, tanpa harus membatalkan tujuan apa istilahnya pekerjaan kita. Yang berarti yang B kurang pas ya. Yang C, memutuskan meminta bantuan orang lain untuk mengentry nilai raport. Nah, ini kurang pas juga nih, dari kata kalimat pertama udah kurang pas ini. Memutuskan meminta bantuan orang lain untuk mengentry nilai raport. Nggak boleh ya. Pas kita diminta tolong sama kepala sekolah, terus kita melemparkan tugas itu ke orang lain, tidak boleh, ini kurang pas. Lanjut yang D, memutuskan menyusun konten media digital materi membaca denah sebagai prioritas karena merasa bahwa membuat konten media digital materi membaca denah merupakan salah satu tugas utamanya sebagai pendidik dalam mendesain pembelajaran efektif, bermakna, dan menyenangkan. Sedangkan mengentry raport bisa dikerjakan di waktu jeda. Nah, ini pas sekali ini. Oke, yang E, memutuskan mengentry nilai raport sebagai prioritas karena merupakan tugas langsung dari kepala sekolah. Nah, ini sama ya, bukan prioritas nilai raport. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa mengerjakan di waktu jeda atau setelah selesai pekerjaan inti kita tadi seperti membuat konten. Berarti yang paling pas itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu kode etik guru adalah menghargai dan menghormati hak asasi manusia serta keanekaragaman budaya. Seorang rekan guru di tempat Anda bekerja senang sekali menertawakan logat bahasa siswa yang berasal dari suku tertentu. Sebagai rekan sejawat yang memahami prinsip etika guru Indonesia, yang bisa Anda lakukan adalah yang A, melaporkan sikap tidak etis tersebut ke kepala sekolah agar dibahas di rapat guru. Ya, ini tidak bagus juga ini, masa kita harus lapor terus kita bahas di rapat guru, kurang pas ya. Yang B, menegur secara personal dan mengajak rekan guru tersebut untuk kembali kepada kode etik guru. Nah, ini bagus ini ya, menegur secara personal, mengajak rekan guru tersebut untuk kembali kepada kode etik. Oke. Yang C, membalas menirukan logat rekan tersebut. Oke, jangan membalas dendam ya, atau membalas jangan, itu salah. Yang D, membiarkan sikap rekan guru tersebut. Nah, untuk membiarkan juga tidak boleh ya. Paling tidak kita sebagai rekan atau teman guru ada tindakan, tapi tindakannya yang positif. Yang E, menegur rekan guru tersebut dengan kasar. Nah, paling ini kasar, kurang pas ya. Yang pas itu adalah jawaban yang B tadi, menegur secara personal dan mengajak rekan guru tersebut untuk kembali kepada kode etik guru Indonesia.
Oke, kita lanjut ke soal berikut. Ini soal terakhir, untuk pembahasan kali ini. Berdasarkan analisis hasil diagnostik assessment, ditemukan siswa yang heterogen kemampuannya. Heterogen itu adalah istilahnya banyak apa istilahnya? Banyak kelompok kemampuan. Jadi berbeda-beda kemampuan ini. Banyak kriteria kemampuan siswa. Anda sebagai seorang guru mengamati selama proses pembelajaran berlangsung, terdapat 3 kelompok kemampuan siswa, yaitu pandai, sedang, kurang. Nah, tindakan yang Anda lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan efektif adalah, nah ini efektif ya. Oke, kita lanjut. Pilihannya, mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, di mana setiap kelompok terdiri dari kombinasi siswa yang pandai, sedang, kurang, supaya bisa saling membantu dan berkolaborasi dalam diskusi di masing-masing kelompoknya. Di sini yang kurang pas adalah berkolaborasi, oke, tapi bisa saling membantu ini kayaknya kurang pas ini. Kurang pas ya. Kemudian yang B, mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, di mana setiap kelompok terdiri dari siswa yang pandai, sedang, dan kurang, sehingga terjadi saling asih asuh, dan guru tidak memberikan pendampingan karena siswa disuruh diskusi mandiri dan kelompok. Oke, di sini awalnya sudah bagus, tapi di akhirnya ada kata tidak memberikan pendampingan. Kita sebagai guru ya tetap akan memberikan pendampingan nanti kepada siswa yang tidak paham atau kelompok yang belum mengerti. Itulah tugas guru, mendamping. Oke, salahnya di sini. Yang C, mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya. Setiap kelompok terdiri dari siswa yang pandai, sedang, dan kurang, sehingga terjadi saling asih asuh, di mana guru memberikan fasilitas pendampingan atau bimbingan ke setiap kelompok secara menyeluruh. Nah, jadi ini tanpa ada pilih kasih nih. Semua kelompok didampingi secara menyeluruh. Oke, berarti ini bagus sekali ini jawabannya. Kita lanjut dulu untuk yang D, memberikan kebebasan kepada semua siswa untuk milih teman. Nah, ini kurang pas ini. Jadi nanti kalau kita membiarkan siswa bebas milih teman kelompok, berarti kurang pas. Yang E, mengelompokkan siswa sesuai kemampuannya. Siswa yang pandai ke dalam kelompok sesama yang pandai, demikian juga terhadap siswa yang sedang dan kurang, supaya peserta didik bisa diskusi sesuai level kemampuannya. Ini juga kurang pas ini. Jadi sepertinya nanti ada istilah membeda-bedakan nanti. Lebih baik yang dikombinasikan saja. Setiap kelompok itu ada isi yang pandai, sedang, dan kurang, supaya dapat saling asih asuh, di mana guru nanti akan mendampingi kelompok secara menyeluruh. Berarti jawaban di sini yang paling pas adalah yang C. Oke, kita cukup sampai sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa dipahami. Jika nanti memang ada dari penjelasan saya di video ini ada yang kurang, bisa di komen atau berikan masukan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.